A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahlil bait thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah, kita berada dalam bulan suci Ramadan, dalam hari yang mulia, saat yang utama, yang mengangkat derajat kita dibandingkan pada bulan-bulan yang lain, dan kita masih berada di hadapan hamparan jamuan ruhania ilahiyah, dan kita lengkapi ibadah kita dengan kajian keilmuan, dan kita lanjutkan pembacaan kitab Misbahus Syariah wa Miftahul Haqiqah, pelita syariat dan gerbang hakikat, yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Ja'far Shadiq salamullahi alaih, yang merupakan cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan imam bagi seluruh mazhab-mazhab yang ada. Dan kita lanjutkan pada bagian tentang sholat, pada bagian akhir, yaitu tentang adabus salam. Ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagian akhir penutup dari salat kita. Qala Shadiq alaihi salam, makna salam fi duburi kulli salah ma'anal aman. Imam Shadiq mengatakan bahwa makna dari salam itu dalam setiap akhir dari salat itu bermakna aman, terjaga dari segala hal yang tidak diinginkan. Man ada amrullah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi khadi'an lahu khashi'an minhu falahul amanu min bala'id dunya wa bara'atu min adabil akhirah. Barang siapa yang menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya, mengikuti sunnah nabinya yang salawat dan salam tercurah padanya dan keluarganya, dengan ketundukan, dengan kekhusyuan hatinya, maka baginya itu dia aman dari bala dunia dan terlepas dari azab akhirat. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau seseorang itu memahami hakikat salam, maka niscaya ia akan selamat dari beragam keburukan dunia ini, dan juga yang paling mendasar tentu terlepas dari azab akhirat. Wassalam ismu min asma'illahi ta'ala awda'ahu khalqahu liyasta'milu ma'nahu fil muamalat wal amanat wal insafat. Salam itu merupakan salah satu di antara nama Allah yang Allah letakkan pada hambanya agar digunakan makna dari salam ini dalam interaksi sosial dirinya, dalam penjagaan amanat, dalam kesadaran terhadap dirinya. Ketika ini diletakkan oleh Allah kepada hambanya, kata salam yang merupakan salah satu di antara nama Allah ini, dengan tujuan bahwa terciptanya keselamatan, kedamaian dalam interaksi sosial, dalam penjagaan amanah, maupun dalam kesadaran tentang diri sendiri. Wa tasdiq musahabatihim fima bainahum wa sihhati muasyaratihim, dan benar dalam persahabatan, dalam interaksi di antara mereka, baik dalam hubungan, dalam perilaku interaksi di antara hamba-hambanya. Wa in aradta an tad'a as-salam mawdi'ahu wa tuaddi ma'nahu fatakilla wal yaslam minka dinuka wa qalbuka wa aqluka alla tudannis sahabi zulmatil ma'asi. Sekiranya engkau ingin letakkan salam ini pada tempatnya dan menunaikan maknanya, maka bertakwalah kepada Allah, selamatkanlah dirimu, agamamu, hatimu, akalmu dari beragam kotoran-kotoran kegelapan kemaksiatan. Kalau kita ingin menempatkan makna salam ini dalam diri kita, maka kita berusaha untuk melepaskan segala hal dari diri kita ini terhadap kotoran-kotoran maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat mendasar kalau kita ingin memiliki makna salam ini. Wal taslam hafazatuka alla tubrimahum
la tumilluhum wa tuhshihum minka bisu'i muamalatika ma'hum thumma sadiquka thumma aduwika. Hendaklah menjaga dirimu dari membuat menderita saudaramu, menyakiti mereka, menakutkan mereka dari keburukan-keburukan interaksi kamu dengan mereka, baik itu sahabatmu dan juga musuhmu. Kita dianjurkan di dalam Islam agar semua orang yang ada sekitar kita merasakan aman dan tentram dengan kehadiran kita. Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda kekasih Allah itu adalah nafsuhu fiha ta'ab wa nasu minhu roha, yaitu bahwa jiwanya itu bersamanya berada dalam kelelahan. Lelah karena ibadahnya, karena kesungguhannya, karena upaya dia melakukan kebaikan dan sebagainya. Tetapi manusia merasa tentram dan tenang atas kehadiran dirinya. Karena orang-orang yang merupakan kasih Allah, mereka menyebarkan salam, bahwa mereka adalah orang-orang yang kehadiran mereka itu membawa kedamaian, membawa kebaikan, dan itu perintah Allah. Perintah Rasul juga, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah mengatakan, tebarkanlah kasih sayang kepada penduduk bumi, nescaya penduduk langit akan menebarkanmu kasih sayangnya. Fa iza lam yaslam man huwal aqrab fal abad aula. Dan sekiranya tidak ada kedamaian, keselamatan bagi orang-orang yang dekat dengan dirinya, maka yang jauh apalagi, dan apalagi tentu musuh-musuhnya. Dengan orang yang dekat saja tidak merasakan kedamaian, ketentraman darinya, apalagi orang yang jauh darinya. Wa man la yadha salam mawadi'ahu hazi fala salama wala taslima wa kana kaziban fi salamihi wa in afshahu fil khalqi. Dan barang siapa yang tidak meletakkan salam dalam tempatnya yang seperti ini, maka sesungguhnya tidak pernah dia mengucapkan salam atau ketundukan. Dan apa yang diucapkannya di dalam sholat itu, dalam ucapan salamnya, tidak lain adalah kedustaan. Sekalipun dia menebarkan salam ucapannya itu kepada seluruh hamba-hamba Allah yang lain. Salam yang muncul itu tidak lain adalah salam lisani. Salam yang hanya terungkap melalui lisannya, tapi tidak dalam keseluruhan dirinya. Wa'lam annal khalqa baina fitani wa mihan fid dunya. Imma mubtala bin ni'am liyadhhara syukruh wa imma mubtala bisyiddah liyadhhara sabruh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya makhluk atau manusia itu selalu berada di antara fitnah dan ujian di dunia ini. Baik dia ditimpa oleh kenikmatan untuk memunculkan, menampilkan rasa syukurnya, atau dia ditimpa dengan kesulitan untuk menampilkan kesabarannya. Sebagaimana ayat Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sekiranya kamu itu bersyukur, niscaya Allah tambah bagi kamu. Tapi niscaya kalau kamu tidak bersyukur, kamu kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Karena itu dalam mengucapkan salam ini kita tentu tidak boleh hanya sekedar lisani saja. Seluruh hakikat batin kita tentu harus terlibat dalam upaya mengucapkan salam ini. Wal karamatu fi ta'atihi wal hawanu fi ma'siyatihi. Ketahuilah bahwa kemuliaan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehinaan dalam maksiat kepadanya. Ketakwaan itu tentu membawa diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mulia karenanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kamu tidak lain adalah yang paling bertakwa. Paling luar biasa takwanya. Nah, karena itulah bagaimana upaya kita untuk menebarkan salam ini dengan hakikat salam yang sesungguhnya. Wala sabila ila ridwanihi illa bifadlih. Wala sabila ila ta'atihi illa bitaufiqih. Wala syafi'a ilaihi illa bi'izni wa rahmati.
dan tidak ada jalan menuju keridhaan Allah kecuali semata kemuliaan Allah. Tidak ada jalan menuju ketaatannya kecuali semata berdasarkan petunjuk Allah, dan tidak akan mendapatkan syafaat darinya kecuali mereka yang mendapatkan izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah kita di akhir salat itu mengucapkan salam, bukan hanya salam lisani, bukan hanya salam yang didasarkan pada lidah kita semata, tetapi salam dengan hakikat salam, bahwa kita berjanji untuk menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan dan kemuliaan kepada seluruh orang di sekitar kita, baik yang dekat maupun yang jauh, baik sahabat maupun musuh kita sekalipun. Ketika hakikat salam itu sudah meliputi diri kita, maka tidak ada yang keluar dari kita kesemata, kemudian keselamatan juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami apa yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq salamullah alaihi ini. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita pada pertemuan kita besok. Kita akhiri dengan membaca doa hari ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhzni fihi bil atharat wa aqilni fihi minal khataya wal hafat, ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بِعِزَّتِكَ يا عز المسلمين. Ya Allah, jangan kau hinakan kami dengan beragam kejelekan, jangan rendahkan kami dengan beragam keburukan dan liputan kemaksiatan, dan jangan kau jadikan kami dalam tujuan kepada bala dan kehancuran dengan kemuliaan-Mu yang maha tinggi lagi bagi orang-orang yang muslim. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.